Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami materi tentang perbedaan upah keseimbangan jangka panjang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu saya sendiri, Fatima Azahra Damanik sebagai moderator, Febri Wati Amelia, Rosi Putri Wendy, Selly Davina Putri, dan Ziko Fernando Agusto. Selanjutnya, materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi pertama, konsep upah, perbedaan upah jabatan. Konsep upah. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. A. Penetapan dasar upah. Upah ditetapkan berdasarkan: pertama, upah serupa di pasaran; kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan; ketiga, tingkat kesulitan pekerjaan atau keterampilan yang dibutuhkan. Selanjutnya, materi kedua yang akan dijelaskan oleh Febri Wati Amelia. Kepada Febri, saya persilakan. Baik, materi selanjutnya itu adalah jenis-jenis upah. Yang pertama ada upah berdasarkan waktu. Pertama, upah ini dibagi berdasarkan waktu. Pembayaran upah dilakukan berdasarkan waktu yang dihabiskan seseorang dalam bekerja. Misalnya upah per hari, per jam, per minggu, atau per bulan. Kedua, ada upah borongan. Jenis upah ini diberikan berdasarkan suatu pekerjaan yang dikerjakan secara bersamaan dalam jumlah besar atau disebut dengan borongan. Dengan begitu, pemberi kerja tidak perlu berhubungan langsung dengan setiap pekerja karena sudah ada koordinator dalam setiap tim kerja borongan. Yang ketiga, ada jenis upah berdasarkan sistem CO partnership. Jenis upah ini diberikan kepada para pekerja ini dalam berupa saham atau obligasi perusahaan, sehingga para pekerja ini akan merasa perusahaan tersebut telah menjadi miliknya. Keempat, ada jenis upah berdasarkan sistem bonus. Meski tak mendapatkan tunjangan, pekerja atau karyawan lepas bisa menerima upah tambahan dengan sistem bonus. Upah tambahan ini biasanya diberikan pada akhir tahun setelah perusahaan tutup buku. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penetapan upah. Pemberian upah kepada para pekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, ada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Hal ini dipengaruhi semakin banyak tenaga kerja dan jika tenaga kerjanya melebihi permintaan, maka perusahaan akan menurunkan nilai upahnya. Sedangkan jika jumlah tenaga kerja yang ditawarkan terlalu sedikit dan di bawah permintaan perusahaan, maka otomatis upah akan dinaikkan. Kedua, itu ada kesepakatan pemberian kerja, pemberi kerja dengan penerima kerja. Pemberian upah baru dapat dilakukan ketika telah disetujui baik dari pihak pertama, yaitu pekerja, dan juga pihak yang memberi, yaitu perusahaan, di mana upah biasanya disepakati di awal. Terima kasih kepada Febri.
Selanjutnya materi ketiga yang akan dijelaskan oleh Ziko. Kepada Ziko saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu faktor yang mempengaruhi penetapan upah, yaitu kebijakan dari pemerintah. Pada tahap ini setiap gaji atau upah telah diatur oleh pemerintah, terutama pada bagian nilai minimal yang bisa didapat oleh seorang pekerja. Biasanya pemerintah telah mengatur beberapa jumlah minimal gaji yang bisa diterima oleh seorang pekerja. Dan setiap daerah memiliki nilai upah minimum regional. Upah merupakan salah satu faktor penentu yang mana dapat memberikan dampak baik ataupun buruk pada perusahaan. Hal ini dikarenakan upah merupakan tujuan utama para pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Semakin sesuai upah dengan pekerjaannya, maka akan semakin nyaman dan baguslah hasil pekerjaan dari orang tersebut. Mengapa tingkat upah jabatan berbeda-beda? Dalam keseimbangan, perbedaan upah jabatan akan terjadi oleh karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya untuk mendapatkan keahlian yang diperlukan untuk memasuki berbagai macam jabatan itu berbeda. Yang kedua yaitu manusia berbeda-beda dalam tingkat preferensi waktu intern mereka. Yang ketiga yaitu aspek-aspek non-upah pada jabatan seperti aspek gengsi, kondisi pengerjaan, dan lain-lain. Tutup kurung sangat berbeda-beda pada setiap orang. Yang keempat yaitu orang berbeda dalam penilaian mereka atau cita rasa mereka terhadap aspek-aspek non-upah ini. Yang kelima yaitu jabatan berbeda sehubungan dengan berbagai ragam penghasilan atau derajat resikonya dalam jabatan. Yang keenam yaitu manusia sangat berbeda besar dalam kesediaan mereka untuk menerima risiko. Terima kasih kepada Ziko. Selanjutnya materi keempat yang akan dijelaskan oleh Sherly. Kepada Sherly saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu perspektif perbedaan upah. Apa itu definisi perbedaan upah? Perbedaan yang dibuat dalam tingkat upah untuk suatu jenis pekerjaan karena perbedaan syarat kerja atau alasan lain. Apa itu perbedaan upah? Perbedaan upah mengacu pada perbedaan upah atau antara gaji orang-orang dengan keterampilan yang sama di berbagai daerah atau industri. Ini juga dapat merujuk pada perbedaan upah antara karyawan yang memiliki keterampilan berbeda dalam industri yang sama. Umumnya, perbedaan upah dibedakan berdasarkan risiko yang diberikan dari pekerjaan tersebut. Misalnya, jika pekerjaan tersebut mengharuskan seseorang untuk bekerja di sekitar bahan kimia berbahaya, maka pekerjaan itu mungkin memiliki upah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pekerjaan lain di industri itu yang diperlukan bersentuhan dengan bahan kimia berbahaya. Ada juga perbedaan upah geografis di mana orang-orang dengan pekerjaan yang sama dapat dibayar dengan jumlah yang berbeda berdasarkan di mana tempatnya mereka tinggal dan daya tarik daerah tersebut. Apa saja faktor-faktor pembedaan upah? Yang pertama, mengenal faktor-faktor apakah yang membuat kurva penawaran ketenaga kerjaan suatu jabatan itu bercondong naik. 2. Kompensasi. Kompensasi adalah perbedaan upah yang lebih tinggi seringkali dapat menjadi kompensasi untuk pengambilan risiko dalam pekerjaan tersebut. Yang ketiga, keterampilan yang berbeda. Kesenjangan antara pekerja yang kurang terampil dan sangat terampil semakin melebar setiap tahun. 4. Perbedaan dalam produktivitas tenaga kerja dan penciptaan pendapat. Pekerja yang efisiensinya paling tinggi dan mampu untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan yang harus dihargai dengan upah yang lebih tinggi. 5. Serikat pekerja dan daya tawar kolektif. Serikat pekerja dapat menggunakan daya tarik mereka untuk mengimbangi kekuatan pemberian kerja dalam pekerjaan tertentu, dan dalam melakukan hal itu mencapai kenaikan gaji dibandingkan dengan yang ditawarkan dengan anggota non-serikat. Terima kasih kepada Sherly. Selanjutnya materi kelima yang akan dijelaskan oleh Rosi. Kepada Rosi saya persilahkan. Perbedaan upah jabatan yang permanen. Apabila tenaga kerja telah menyesuaikan diri dengan keseimbangan jangka panjang, maka istilah permanen di sini hendaklah jangan ditafsirkan sebagai
mengandung pengertian bahwa perbedaan keseimbangan tidak mengalami perubahan dalam perjalanan waktu. Tingkat upah di tiap perusahaan berbeda menurut presentasi biaya pekerja terhadap seluruh biaya produksi. Semakin kecil proporsi biaya pekerja terhadap biaya keseluruhan, semakin tinggi tingkat upah. Perbedaan tingkat upah, perbedaan pendidikan. Jika memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka tingkat upah juga akan semakin besar. Latihan, produktivitas kerja seseorang diukur menurut pendidikan dan latihan yang diperolehnya. Pengalaman, semakin banyak pengalaman yang dimiliki, maka semakin besar upah atau gaji yang didapatkan. Terima kasih kepada Rosi. Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.